Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 17. Akalan suaminya yang menyebalkan itu. Senyum Madava seketika berubah kecut. Entah mengapa, kini setiap melihat Asrul bawaannya kesel melulu. Nggak sopan banget, masuk ruangan orang main selonong aja, balas Madava sengit. Si yang paling sopan, cih, biasanya juga gini. Mau ngapain lu kesini? Kerja sono, kerja. Ini juga gue mau kerja. Gue mau minta tanda tangan lu. Buat apa? Buat laporan barang masuk. Dah, tanda tangan aja. Ribet amat. Nanti gue periksa dulu. Dah, kenapa mesti periksa? Periksa segala, timbang tinggal tanda tangan doang, selesai. Lu pikir ini perusahaan bapak moyang lu, Rul, yang bisa seenak jidat lu aja. Entar kalau ada apa, gue juga yang kena, kesal Madava. Lu kok ngomong gitu, lu gak percaya gue, gini ya. Semenjak nikah sikap lu berubah banget. Berubah apanya? Gue merasa masih kayak biasa aja tuh. Enggak, lu berubah. Lu jadi semakin sinis sama gue. Mana sibuk sama anak bini lu aja, terus makin songong juga. Madava terkekeh. Gue sibuk sama anak biji gue, ya wajar. Daripada lu, sibuk sama anak bini orang, itu baru gak wajar. Balas Madava membuat wajah Asrul merah padam. Sialan lu, Fa, baru punya bini janda pembantu aja songong banget. Tapi janda pembantu ini juga yang sempat membuat lu tertarik, iya kan? Cih. Mana ada, sebenarnya ya, gue itu cuma mau ngetes tuh perempuan aja. Takutnya dia punya niat jelek ke Elo. Gue juga mau nunjukin kalau dia itu bukan perempuan baik. Jangan sembarangan bicara lu, Rul. Lu gak tahu apa tentang Ayu. Mending lu keluar dari sini sebelum muka lu gue buat babak belur di sini. Sentak Madava yang membuat Asrul menggeram kesal. Ia pun segera keluar seraya membanting pintu. Brengsek, umpat Asrul kesal. Tiba ponsel Asrul berdering. Ia pun segera mengangkat panggilan yang ternyata dari mamanya itu. Asrul diminta pulang ke rumah sesegera mungkin. Asrul awalnya menolak. Tapi sang ayah ikut angkat bicara membuat Asrul terpaksa mengiyakan. Asrul pun terpaksa izin pulang lebih cepat. Bagaimanapun, ia hanya budak korporat di sana. Ia tidak bisa pergi seenaknya saja. Setelah mendapatkan izin, Asrul pun segera pulang. Namun sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya terjadi di rumah. Sesampainya di rumah, ia justru mendapatkan sebuah tamparan yang begitu kuat dari sang ayah. Bapak apaan sih, kenapa aku tiba-tiba ditampar? Ucap Asrul dengan suara meninggi. Kau masih tanya kenapa? Lihat ke sana. Kau pasti mengenal siapa perempuan itu? Iya, kan? Teriak ayah Asrul. Asrul pun mengedarkan pandangannya. Matanya seketika terbelalak saat melihat sosok perempuan.
yang amat sangat ia kenali sudah duduk dengan bersimbah air mata di pelukan sang ibu. Via. Dengan bersemangat, Madava masuk ke sebuah toko yang menjual berbagai macam dan jenis ponsel. Ia melihat, saat ada yang terlihat menarik. Madava pun meminta karyawan toko itu menjelaskan spesifikasinya. Bagaimana dengan kualitas kameranya? Kameranya juga canggih, Kak. Lihat, di zoom seperti ini pun hasil foto tetap jelas dan jernih. Nggak pecah, jelas karyawan toko itu. Madava menganggukkan kepalanya. Ia suka dengan ponsel yang barusan karyawan toko itu tunjukkan. Ia juga membeli case yang lucu untuk ponsel Ayu. Ia tersenyum sendiri membayangkan ekspresi Ayu yang sumringah. Saat karyawan mengemas ponsel yang baru saja selesai dibayar, Madava memperhatikan etalase yang berisi tablet khusus anak-anak. Seketika ia mengingat Raffi, tablet yang dilihatnya itu didesain khusus anak-anak. Di dalam terdapat banyak aplikasi permainan maupun belajar yang bagus untuk anak-anak. Madava lantas membeli satu untuk Raffi. Setelahnya, ia pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Madava terkejut. Saat melihat Raffi sedang memainkan mobil remote control yang pernah ia buang ke kotak sampah. Karena kecewa melihat Raffi yang begitu bahagia memainkan mobilan pemberian Asrul. Tapi melihat Raffi pun bahagia dengan mobilan remote control yang ia beli, membuat hati Madava membuncah bahagia. Assalamualaikum, ucap Madava. Waalaikumsalam, jawab Raffi dan Ayu serempak. Wah, Raffi lagi main mobilan ya? Iya, Papa, makasih ya mobilannya, Raffi suka, ujar bocah laki. Laki itu membuat Madava tersenyum haru. Iya, sama. Oh ya, Papa ada hadiah untuk Raffi. Lihat, Madava mengangkat salah satu paperback yang ada di tangannya ke atas. Ayu hanya diam saja memperhatikan interaksi keduanya. Ini, bukalah, Madava memberikan paperback itu pada Raffi. Raffi menerimanya dan langsung membukanya. Ia bersorak gembira saat melihat isinya. Setelah mengajari Raffi menggunakan tablet miliknya, Madava pun mengajak Ayu masuk ke dalam. Ini untukmu, Madava menyerahkan paperback lainnya pada Ayu. Ini, untukku. Ya, Ayu pun menerima paperback itu dan membukanya. Ayu benar terkejut saat melihat isinya. Tapi rasa dongkolnya ternyata masih bersisa, jadi ia berpura-pura biasa saja. Padahal dalam hati ia bersorak senang sama seperti Raffi. Bagaimanapun, baru kali ini ia bisa memiliki HP mahal dan canggih. Sejujurnya, ia pun sudah lama menginginkan ponsel seperti ini, tapi sayang ia tidak mampu membelinya. Dalam hati Ayu benar terharu, tapi ia tidak mau menunjukkan hal itu. Oh, terima kasih, ucap Ayu singkat. Madava sampai speechless mendengarnya. Hanya, oh, terima kasih, begitu saja. Memangnya aku harus bagaimana? Menari, berjoget. Goyang dompet, goyang gergaji, patah.
patah atau jingkrak, jingkrak? Koma. Tanya Ayu dengan memasang ekspresi polos. Bu, bukan begitu juga. Duh, ya sudahlah, terserah. Madava membalikkan badannya kemudian menaiki tangga. Meninggalkan Ayu yang kini sudah tersenyum lebar. Saat Madava mulai menjauh, Ayu pun berjingkrak, jingkrak kegirangan. Ia senang sekali, sangat senang. Tanpa ia sadari, ternyata Madava sedang memperhatikannya dari kejauhan. Tadi ia bermaksud ke dapur untuk mengambil minum terlebih dahulu. Tapi saat melihat Ayu yang jingkrak, Madava menghentikan langkahnya. Ia justru membalikkan badannya naik lagi ke atas. Senyumnya mengembang, lalu ia terkekeh sendiri. Dasar gengsian, gumamnya sambil tertawa sendiri. Malam ini Raffi tidur sendiri ya, ujar Raffi selepas makan malam. Hah, kenapa? Emang Raffi nggak takut lagi? Nggak dong, Raffi kan mau jadi kakak jadi nggak boleh takut tidur sendiri. Mulut Ayu seketika menganga. Apa tadi? Nak, maaf, Mama nggak dengar, ucap Ayu yang merasa mungkin ia salah dengar saja. Iya, kan sebentar lagi Raffi mau jadi kakak. Jadi Raffi harus belajar mandiri, iya kan, Pa? Raffi menoleh ke arah Madava. Madava pun tersenyum lebar. Anak pintar. Madava mengusap rambut Raffi membuat Ayu memicingkan mata. Ia tahu pasti, ini pasti akalan suaminya yang menyebalkan itu. Oh, jadi Raffi mau jadi kakak? Iya, Mama, makanya Raffi mau tidur sendiri biar Mama dan Papa bisa bikinin adek untuk Raffi. Ujar Raffi polos. Buat adik. Iya, Mama mau kan buat adik sama Papa? Mau nggak ya? Mau, mau ya, Mama mau, kan? Ayu melirik sinis pada Madava yang sedang tersenyum nakal ke arahnya. Malah ia dengan usilnya mengerlingkan sebelah mata menggigit bibir. Aduh, Ayu jadi merinding sendiri melihatnya. Dasar suami mesum. Menjelang malam, akhirnya Raffi yang sudah mengantuk berat pun tertidur. Ia tadi minta ditidurkan dengan Madava. Ayu merasa seakan tersisih semenjak kedua orang itu jadi semakin dekat. Raffi lebih suka melakukan sesuatu dengan Madava. Dan Madava pun dengan senang hati menuruti segala permintaan Raffi. Meskipun merasa tersisih, tapi dalam hati Ayu bahagia. Ia merasa bahagia karena akhirnya Raffi bisa merasakan kasih sayang seorang ayah. Ia juga amat sangat bersyukur karena baik Bu Sanum maupun Madava. Keduanya mau menerima Raffi dengan tangan terbuka. Masuk ke kamar, Madava langsung dihadapkan dengan pemandangan yang luar biasa. Dengan santainya, Ayu melorotkan dress rumahan yang dikenakannya tadi hingga jatuh terkulai di lantai. Pemandangan yang memantik hasrat itu sontak membangkitkan sesuatu di balik celananya. Madava menelan ludah saat melihat tubuh mungil Ayu yang putih bersih. Desir,
Desir halus kian menjadi saat Ayu berjalan melenggang santai menuju lemari untuk mengambil daster tanpa lengan miliknya. Tak mampu menahan gejolak yang kian menjadi. Madava pun gegas bergerak dan memeluk Ayu dari belakang. Ayu melirik acuh tak acuh. Ia tetap melanjutkan hendak memakai daster miliknya. Tapi dengan cepat Madava menyambar daster itu dan melemparnya asal. "Mas, kamu apa? Apaan sih?" protes Ayu. "Sepertinya kamu sudah mulai berani ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab," ucap Madava sambil mengendus ceruk leher Ayu. Baru saja ia hendak menghisap kulitnya. Ayu sudah lebih dulu meletakkan telapak tangannya di mulut Madava. "Ayu, please, apa kamu nggak ngerasain ini? Lihat, Raja Wali udah bangun dengan gagahnya. Apa kamu tega sama dia? Ingat loh, dia sumber masa depan kita. Berkat dia juga, adik Raffi akan segera berproses. Ayo, kita wujudkan keinginan Raffi," bisik Madava. Ayu melirik sinis. "Keinginan Raffi atau papanya Raffi?" sindir Ayu. Madava terkekeh. Dua-duanya, jawabnya dengan tangan yang sudah mulai nakal. "Mau ya?" Ayu membalikkan badannya hingga mereka kini saling berhadapan. Ayu mengusap pipi Madava membuat laki itu memejamkan mata. Menikmati sentuhan yang baru kali ini ia rasakan dari Ayu. Namun, sentuhan lembut itu seketika berhenti. Madava membuka mata. Ia mengerutkan kening saat melihat Ayu tersenyum lebar. "Ups, maaf. Bikin adik Raffinya kita tunda dulu ya, Mas." "Tunda? Kenapa?" Lalu Ayu meraih telapak tangan Madava dan meletakkan di bokongnya. "Tuh, kamu paham, kan maksudnya?" "Ih, itu apa? Jangan bilang kalau itu pembalut." "Yaps, kau benar suamiku. So, untuk hari ini dan beberapa hari ke depan, kamu main sama sabun dulu ya." Entah dapat keberanian dari mana, Ayu tiba-tiba mencium pipi Madava. Madava terpaku. Lalu saat menyadari apa yang barusan Ayu katakan, ia pun berteriak kesal. "What the? Kamu nggak sedang ngerjain aku lagi, kan, Yu? Mau bukti? Ayo, apa perlu aku menunjukkannya padamu?" ucap Ayu santai. Tapi mampu membuat Madava frustasi setengah mati. "Lalu bagaimana dengan Raja Wali? Lihat, dia sudah nggak sabar masuk ke guamu, Ayu." "Gampang, tuh, di kamar mandi sabun banyak." "Dah aku ngantuk. Mau tidur. Selamat malam suamiku, Emwah." Ayu memberikan ciuman jarak jauh dan meniupnya ke arah Madava. Madava menjambak rambutnya kasar. "Punya istri, tapi masih main pakai sabun. Kasihan sekali kau, Raja Wali. Kamu sabar ya. Nanti kalau si bulan brengsek itu sudah pergi, kita akan menjajah goa itu sepanjang malam. Oke?" Ucapnya pada sesuatu yang masih menjulang di bawah sana. Madava lantas bergegas masuk ke kamar mandi. Untuk menuntaskan sesuatu yang sudah semakin di ujung tanduk. Sementara Madava sedang sibuk menidurkan sang Raja Wali yang menjulang tegap.
Di balik selimut Ayu tak hentinya tertawa. Entah sudah berapa lama ia tidak merasa sebahagia ini. Ternyata menikah paksa tidak terlalu buruk. Buktinya aku bisa merasakan kebahagiaan yang tidak pernah aku rasakan dulu. Aku juga bisa makan enak dan tidur nyenyak, ucapnya dengan tawa yang belum mereda di bibirnya. 10 menit berlalu, tapi Madava tak juga kunjung keluar. Karena sudah terlalu mengantuk, Ayu pun tidur lebih dulu. Beberapa menit kemudian, Madava pun keluar dari kamar mandi dengan wajah dongkolnya. Melihat Ayu yang sudah tidur, membuat Madava mengerucutkan bibir. Kurang asam, suaminya kedinginan gara dia malah tidur duluan. Awas saja kamu Ayu, tunggu pembalasanku. Sementara itu, di tempat lain. Asrul sedang melampiaskan kekesalannya dengan menenggak minuman beralkohol. Ia kesal karena kedua orang tuanya memaksa dirinya menikahi Via. Bahkan kedua orang tuanya juga memarahinya habis-habisan. Karena sudah menghamili Via yang mana merupakan calon istri Madava. Mereka marah sekaligus kecewa. Mereka merasa malu atas perbuatan putra satu-satunya itu. Dasar brengsek, semua gara Dava si brengsek itu, umpat Asrul kesal. Via, lihat saja, kau mau aku menikahimu, kan? Oke, tapi jangan menyesal kalau pernikahan ini tidak sesuai harapanmu. Asrul menyeringai. Bila kemarin Ayu yang memasang wajah cemberut sepanjang hari sedari pagi, maka pagi ini Madava lah yang memasang wajah di tekuk masam. Diam Ayu menahan geli. Bibir dikulum sambil memalingkan wajah. Tak ingin Madava menyadari kalau ia sedang menertawakannya. Rasain tuh, emangnya enak. Oh Bulan, baru kali ini aku bahagia dengan kehadiranmu. Gumamnya sambil tertawa kecil. Matanya sampai berair karena menahan tawa yang ingin meledak. Bila biasanya Ayu kesal saat datang Bulan karena pinggang dan perutnya pasti terasa sakit. Maka tidak kali ini, ia justru merasa senang karena kehadirannya sungguh tepat waktu. Kalau mau ketawa, tertawa aja sebelum tertawa itu dilarang. Ucap Madava tiba yang sontak saja membuat Ayu berjingkat terkejut. Siapa yang tertawa? Kilah Ayu gugup. Madava memutar bola matanya malas. Mau berkelit, lalu ia menggelitik pinggang Ayu membuat Ayu kegelian. Aku memang tidak sedang tertawa kok. Udah, Mas, geli lepas. Ayu mencoba melepaskan tangan Madava dari pinggangnya. Tapi Madava justru semakin menjadi. Nggak mau, puas kamu ya lihat aku uringan sepanjang malam, seneng kali sepertinya. Hahaha, iya, ampun, lepas, geli, entar Raffi lihat disangkanya kita ngapain. Raffi sudah ke depan kok, nonton TV. Udah, please, lepas, geli banget, sumpah. Madava akhirnya menghentikan gelitikannya, tapi ia justru melingkarkan tangannya di pinggang Ayu membuat Ayu seketika gugup.
Kamu apa? Apaan sih? Lepas. Madava menggeleng. Cium dulu, baru lepas, ucap Madava santai membuat mata Ayu membulat seketika. Di tempat kerja, bila kemarin Madava memasang wajah muram. Karena kebingungan atas sikap Ayu yang memasang ekspresi masam. Maka hari ini Madava tiba di kantor dengan senyum mengembang. Karyawan di kantor sampai keheranan sendiri melihatnya. Abis dapat full service kayaknya jadi bahagia banget, ucap salah satu karyawan. Biasalah, sebelum jam kerja mulai, beberapa dari mereka akan mengisinya dengan bergibah. Bagi beberapa orang bergibah itu ibarat vitamin mood booster, yang membuat mereka kembali bersemangat. Karyawan yang lain terkekeh. Iya kayaknya, beda sama kemarin yang muram banget. Kemarin nggak dapet jatah, semalam full service. Persis suamiku banget itu, jawab yang lain. Bukan para suami aja, kita pun suka gitu ya. Cek kalian ini, gosip aja. Mana gosipannya urusan begituan. Apalah dayaku yang masih single. Jangan suami, pacar aja nggak ada, sela yang lain. Bersambung.